いい加減おとなしく切られやがれ. Qala al-Imamul Fakhru. Telah berkata siapa? Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nazartu ba'du ahbarihim. Aku telah mendebat sebagian rahib mereka, yaitu rahib Nasrani. Fawajadtuhu fi ghayatil bu'di minal ma'qul. Maka aku mendapati mereka itu sangat jauh sekali dari perkara-perkara akliyat. Ya, mereka tidak faham perkara akli, tidak faham apa yang mereka bicarakan. Fa'allamtuhu qaidatan wahidatan minal ma'qulati liunaziro biha. Maka aku mengajarkan kepada dia itu satu kaidah dari makulat supaya aku bisa mendebat dengannya. Ya. Jadi kalau debat itu kan harus seimbang tuh. Ya. Jadi debat itu nggak asal debat. Saya itu pernah ditantang debat sama Mahesa karena saya itu membela karomahnya Ba'alwi. Ya, saya diomong di TikTok tuh, ya Ustadz ini ilmunya ada, cuman masalah Ba'alwi dia kok bego lah gitu lah kira-kira aja ya. Saya tuh diem aja, cuman pas dia udah mention saya bilang begini, oke lah ayo kita apa, debat. Dia mau debat sama saya, oke lah kita debat. Tapi dengan syarat, saya punya syarat, apa? Keluarkan dulu Muqaddimah Sugro dan Kubro, sehingga kamu itu tidak menafikan karomah secara keseluruhan, tapi menafikan karomah dari Ba'alwi. Saya coba minta Muqaddimah Sugro dan Kubro. Kalau kamu sudah mengeluarkan Muqaddimahnya, ayo kita debat. Ya. Dia nggak ngeluarin, nggak ada sampai sekarang itu. Kalau ada nih, berarti setidaknya kita memiliki apa? Start yang sama. Bahwa natijah itu harus berdasarkan Muqaddimah Sugro dan Muqaddimah Kubro. Tatkala ada Muqaddimah Sugro dan Kubronya, baru kita bisa mendebat. Karena jadi harus ada titik startnya. Kalau tidak ada titik startnya, kayak Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini mau debat sama Nasrani, nggak ada titik awalnya, tidak ada makulat yang disepakati, nggak bakalan bisa ngobrol. Itu sia-sia, membuang waktu. Nah ini kisah awalnya dulu ya. Kana dalika fi Khawarizmi haitsu alima imamuna ar-Razi annahu ja'a nasraniyun yadda'i at-tahqiq wa ta'ammuq fi madhhabihim. Jadi gara-garanya itu ada seorang Nasrani yang mana dia itu mengaku bahwa dia telah sangat dalam sekali di dalam madhab kenasraniannya. Oh saya ini sudah kenasranian saya ini sudah lebih daripada Asy'ariyah Maturidiyah gitulah kira-kiranya ya. Wah ini sudah tahqiq di dalam madhab saya. Fadhahaba ilaihi wa nazarahu. Hebatnya ulama dulu kalau ada orang ngaku kayak gitu didatengin ngobrol, diajak debat, ya nggak diomongin lewat YouTube. Nggak, kalau dulu mah ya nggak ada alatnya begitu, nggak efektif. Kalau lewat kitab-kitab suka, tapi dia kurang efektif, didatengin orangnya langsung itu. Nah kemudian ya kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, saya mendengar kabar ini, kemudian saya datangi dia. Pas saya cek ternyata dia tidak memahami kaidah makulat sedikit pun tentang akliyat. Maka saya ajari saja dia dulu satu kaidah supaya kita bisa berdebat. Apa kaidahnya itu? Wahya annad dalila yalzamu min wujudihi wujudul madlul. Bahwa yang namanya dalil lazim atas adanya dalil itu adanya madlul. Ya, karena dalil itu kan hubungan antara ada dan ada. Jadi kalau syarat dan masyrut itu hubungannya kan tidak ada dan tidak ada. Kalau tidak ada syarat tidak akan ada masyrut. Nah, kalau sabab ada dan tiada menunjukkan kepada ada dan tiada. Secara bersamaan tuh ada sabab, ada musabab. Tidak ada sabab, tidak ada musabab tuh. Kalau dalil itu adanya menunjukkan kepada adanya madlul, tapi tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Nah, itu harus dipahami dulu. Kalau nggak paham, kita nggak bakal bisa ngobrol. Nah maka diajarkanlah wala yalzamu min adamid dalil adamul madlul tuh, dan tidak lazim dari tidak adanya dalil tidak adanya madlul. Ya. Ini supaya jadi gambaran saja dulu. Dalil madlul itu seperti ini. Ini kalau qot'i ya. Jadi saya punya motor, yang mana motor ini tidak pernah lepas dari saya. Barang sekejap pun. Jadi kalau ada motor ini pasti ada saya. Begitu. Nah kamu mau tahu adanya saya, ini madlul berarti adanya saya. Cukup lihat adanya motor. Tapi kalau adanya saya itu nggak harus ada motor. Ya, ada apa? Ada madlul, tidak mesti ada dalil.
Begitu. Meskipun qat'i, dari dalil ke madlul itu qat'i, tapi dari madlul ke dalil itu enggak qat'i. Kalau di kita itu seperti alam kepada Allah, adanya alam menunjukkan kepada adanya Allah, tapi adanya Allah tidak mesti harus adanya alam. Paham sampai sini? Nah, ini adalah adanya madlul, adanya dalil menunjukkan kepada adanya madlul, tapi adanya madlul tidak mesti menunjukkan kepada adanya dalil. Kahudusil alam masalan. Makanya nanti kalau misalkan dia itu mutarid munakis, nanti disebutnya bukan dalil madlul, tapi lazim disebutnya. Lazimnya lazim musawin, sudah bukan dalil madlul. Kalau mutarid munakis, kalau ada motor ada saya secara pasti, ada saya ada motor secara pasti, maka motor kepada saya itu sudah bukan dalil namanya. Itu namanya sudah apa? Sudah lazim. Ya, lazimnya musawin. Kalau dalil madlul begitu. Kahudusil alam masalan, seperti hadisnya alam. Fa innahu dalilun ala wujudi maulana jalla wa azza, maka yang namanya hadisnya alam itu menunjukkan kepada adanya Allah. Fa yalzamu min wujudil hudus wujudu madlulih. Maka lazimlah dari adanya hudus ada madlulnya, alladzi huwa wujudu maulana jalla wa ala, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nasrani juga tahu itu, kalau dijelasin kayak gini Nasrani juga paham bahwa alam ini ciptaan Tuhan. Kalau ada alam pasti ada Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan tidak mesti ada alam. Mereka pun paham. Ya makanya dijelaskan seperti ini. Fayalzamu min wujudil hudus wujudu madlulihi allati huwa wujudu maulana jalla wa ala wa la yalzamu min adami dalili allati huwa al hudus adamu madlulihi, dan tidak lazim dari tidak adanya dalil yang mana itu adalah hudus tidak ada madlulnya, yang mana itu adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau alamnya tidak ada, enggak mesti Allahnya enggak ada. Fa innahu kanal hudutsu manfiyan fil azal, maka jadilah hudus itu manfi fil azal, tidak ada azalian. Karena azalian itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa wujudu maulana jalla wa azza wajibun fil azal, sedangkan adanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib, mesti, niscaya ada fil azali, secara azali, wa fi ma la yazal, dan pada yang tidak azali. Maka hubungan alam dengan Allah adalah dalil madlul. Paham? Nah, kalau misalkan kalau kata Safarudin Ar-Razi ya, kalau Allah sama sifatnya ilat maklul. Kalau kata falasifah kan Allah sama akal tuh. Kalau kata Safarudin Ar-Razi, zat sama sifat itu ilat madlul, karena kalau sifatnya ada zatnya ada, kalau zatnya ada sifatnya ada. Gitu. Itu bukan dalil madlul itu. Kalau dalil madlul itu ya kayak Allah dengan alam, ya. Alamnya ada, Allahnya pasti ada. Allahnya ada, alamnya belum tentu ada. Berarti hubungan antara Allah dengan alam itu dalil madlul. Qala fa'asuru alaihi fahmu hadhil qaidah. Kata Safarudin Ar-Razi, susah ngasih paham kaidah ini sama orang itu. Hese, teu ngerti-ngerti. Falam azal ma'ahu hatta fahimaha wa sallama luzuma sidqiha. Tapi saya tidak putus asa. Terus saya kasih paham sampai dia itu memahami bahwa yang namanya hubungan antara dalil madlul itu, jika ada dalil pasti ada madlul, tapi kalau ada madlul belum tentu ada dalil. Sampai dia menerima. Oh, baru sekarang saya paham. Lihat ini Nasrani yang mengaku dia itu sudah ta'amuk pada madhabnya. Nggak beda jauh nanti sama si Wahabi. Makanya mereka kenapa nggak mau debat, ngomongin Asy'ariyah di belakang, ya, ngomongin Asy'ariyah. Saya itu merhatiin Firanda ngobrolin Asy'ariyah itu ke harti, bukan gitu Asy'ariyah mah. Ya, makanya kalau di debat nih sama yang beneran Asy'ariyah, aduh udah kabur, malu Firanda itu sudah. Ya nggak paham deh itu, nggak bakalan paham. Nah, susah nih memahaminya. Tapi sama Safarudin Ar-Razi terus dengan sabar, akhirnya dia musalamah, menerima. Fakultu lahu hiraidin. Nah, setelah menerima baru kan di sini ada obrolan nih. Maka aku berkata kepadanya, bima khosostum ittihada uknumil ilmi binasuti Isa alaihi salam hatta ja'altumuhu ilahan. Dengan apa? Maksudnya dalil, kita dalil nih. Balik ke perkataan tadi, kalau kita lihat manusia, ya kita hukumi dia manusia. Kalau kamu lihat ini manusia, tapi kamu menghukumi itu adalah Tuhan, maka kamu harus punya dalil. Iya kan? Kalau dalilnya ada, madlulnya pasti ada. Nah, bima khosostum, dengan apa kalian semua itu mengkhususkan ittihadnya uknum ilmu dengan nasut Isa, sehingga kamu menjadikan Isa itu ilah. Paham gak pertanyaannya nih? Paham gak pertanyaannya? Apa?
Bukan. Kalian nggak paham kalian itu, makanya saya nanya paham nggak? Nggak paham kalian itu. Begini pertanyaannya itu gini. Kenapa kamu kok mengkhususkan Isa tidak yang lain? Kan ini manusia, ini manusia. Kenapa kalau kamu lihat Abah manusia, kamu bilangnya manusia? Kamu lihat Mak Asep manusia, kamu bilangnya manusia. Tapi tatkala lihat Isa, kenapa kamu bilangnya Tuhan? Kenapa khusus di Isa saja? Kenapa Isa yang kamu pilih sebagai Tuhan? Bima khosostum, dengan apa kamu mengkhususkan Isa? Yang dia itu masuk nasut ilmu kepada Isa, bukan yang lain. Kan tak khususnya nih, khususnya Isanya yang ditanyakan. Lah Isa manusia, Musa manusia, lah gitulah kalau kita ke Rasul ya. Adam manusia. Dengan apa engkau mengkhususkan? Kan nanti kalau misalkan dijawabnya, karena Isa nggak punya bapak, lah Nabi Adam pun nggak punya bapak, kan begitu. Sedangkan itu dalil. Kalau dalil berarti Nabi Adam pun Tuhan dong, sedangkan kamu enggak. Berarti tadi jawair murajih tuh, hawa nafsu nanti yang masuk, yang main. Paham? Kalau nanti yang namanya dalilnya itu apa? Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati. Lah Nabi Musa pun bisa menghidupkan yang mati. Tuh, harusnya kamu kalau menyangka Isa sebagai ilah, kamu pun menyangka Musa sebagai ilah. Karena adanya dalil, pasti adanya madlul. Sedangkan menghidupkan yang mati kamu jadikan sebagai dalil. Khususiyahnya Nabi Isa tuh. Paham? Itu pertanyaannya. Dengan apa kamu mengkhususkan Nabi Isa? Yang bersatu dengan lahutnya Allah, dengan maksudnya Nabi Isa, ilmunya ilah ini, sehingga kamu menjadikan Nabi Isa ilah, tidak yang lain. Tadi kamu pas saya tanya pemahamannya gitu nggak? Nggak kan? Makanya saya itu ngerti. Kalau kamu nggak paham, saya ngerti kamu nggak paham. Faqala li, maka berkata kepadaku siapa? Nah, si Nasrani itu khusus nabihil ittihada lima zuharu ala yadahi min ihya'il mauta wa nahwihi mimma la yaqau illa minal aliha. Kami ini Nasrani ya, mengkhususkan Isa sebagai anak Tuhan bukan yang lain, karena pada diri Isa ini terdapat keanehan-keanehan seperti menghidupkan orang mati. Yang mana menghidupkan orang mati ini adalah kekuasaan Tuhan. Maka dalil dari ketuhanan Isa adalah kuasa Isa menghidupkan orang mati, yang mana kuasa menghidupkan orang mati hanya dimiliki oleh Tuhan. Berarti Isa adalah Tuhan. Ya, jadi nanti kalau disusun mukadimah begini. Ini menghidupkan orang mati, Isa menghidupkan orang mati. Semua yang bisa menghidupkan yang mati hanyalah Tuhan. Maka Isa adalah Tuhan. Tuh. Oke, kita cek. Ya, kalau yang pertama benar, muqaddimah sugro benar, muqaddimah kubro benar, berarti natijah pasti benar. Nanti di mana coba salahnya? Coba nih, di mana nanti salahnya? Muqaddimah sugronya ini yaitu Isa menghidupkan orang mati. Betul atau salah? Betul. Yang bisa menghidupkan orang mati hanya Tuhan. Betul atau salah? Sok sia. Wadahnya fil af'al, wadahnya fil af'al. Yang bisa menghidupkan orang mati hanya Allah. Benar, itu mukadimah dua-duanya benar. Lihat, Nabi Isa menghidupkan orang mati, betul. Yang bisa menghidupkan orang mati adalah Tuhan. Betul, berarti Nabi Isa Tuhan. Ini secara lafaz benar loh. Lafaz benar. Cuman makanya pentingnya mantik di sini. Pentingnya mantik di sini. Kalau kamu itu mau menjadikan haddul ausat, itu harus nafsuhu, jadi mahmul pada muqaddimah sugro, harus maudhu pada muqaddimah kubro ainuhu. Kalau bukan ainuhu nggak bisa. Coba lihat, Nabi Isa menghidupkan orang mati, betul nggak itu? Zuhuron, menampakkannya saja, bukan hakikatan. Paham? Yang menghidupkan orang mati hanyalah Tuhan, betul, hakikatan. Jadi yang satu ini zuhuron, yang satu hakikatan. Udah beda. Jadi haddul ausatnya ini dia harus ain dari mahmul muqaddimah sugro, dan harus ain dari maudhu muqaddimah kubro. Paham? Cicing guru siapa pinter dah. Ini harus dakik, kalau apalagi debat sama orang-orang kayak dia apa? Harus dakik, ya, harus dalam begitu. Kalau enggak terkecoh. Memang iya Nabi Isa menghidupkan orang mati, tapi itu kan zuhuron, bukan hakikatan.
Yang bisa menghidupkan orang mati hanya Allah atau hanya Tuhan. Betul, hakikatan udah beda. Ya, lafzon saja yang sama tapi perkaranya beda. Makanya diteruskan sama Safaruddin Ar-Razi begini. Fakultu lahu yalzamukum an taqulu bi ilahiyati Musa alaihi salam. Sebetulnya kalau misalkan ini orangnya itu si siapa? Si Nasraninya ini dia ahlul mantik, ahli berpikir, yang bakal dirod kayak saya tadi, ahli berpikirnya. Jadi metodologi berpikirnya. Tapi nyasar pan orang Nasraninya juga baru tahu dalil madlul barusan kan dari Safaruddin Ar-Razi itu bukan ahli berpikir. Ya, akhirnya enggak dirod pola berpikirnya maudhu mahbul enggak. Tapi yang dirod apa? Yalzamukum kata siapa? Kata Safaruddin Ar-Razi, lazim kepada kalian itu untuk berkata keilahan Musa. Berarti Musa pun harus kamu anggap sebagai ilah kalau kamu konsisten di dalam berpikir. Lima zaharu ala yadayhi min ihya il asa su'banan aziman atau sa'banan aziman. Karena lahir dari Nabi Musa ini perbuatan yang aneh. Apa? Keluarnya ular naga dari tongkat. Itu kan menghidupkan yang mati. Malah lebih aneh lagi. Yang matinya tongkat, yang hidupnya naga. Lebih aneh lagi. Lah ini mah yang matinya orang, hidupnya masih orang. Ini mah yang ini mah yang matinya tongkat, yang hidupnya naga. Lebih aneh lagi. Siapa yang bisa kayak gitu kalau bukan ilah? Ilah kan kata kamu tadi. Berarti lazim untukmu itu mengatakan bahwa Musa itu ilah karena dalilnya sama. Ada menghidupkan yang mati di Musa. Kamu menjadikan itu dalil sebagai ketuhanan Isa. Berarti kamu juga harus mengatakan Musa itu Tuhan ilah. Wa falqil bahri atwa dan wa nahwi dzalika mimman naqta'u annahu laisa min fi'lil makhluqi albattah. Dan membelah lautan menjadi gunung-gunung dan semisalnya lah yang mana kita memastikan bahwa itu bukan perbuatan makhluk sama sekali. Fa arada ayyan kiro. Ayun kiro. Nah, si Nasrani ini enggak terima. Karena jelas, ya enggak lah, Musa itu bukan ilah. Kan doktrinnya sudah begitu. Iya kan, doktrinnya cuman Isa kok yang ilah itu. Musa mah bukan ya. Nggak bisa nih saya, kalau gini saya harus bikin agama baru nih. Dia ingin ingkar, fakultulahu, sebelum dia ingkar saya berkata kepadanya, qad salamta annahu yalzamu min wujudi dalil wujudul madlul. Kamu kan sudah musalamah bahwa kalau ada dalil pasti ada madlul. Wa dalilul uluhiyah ala za'mikum mawjudun fi Musa alaihi salam. Sedangkan dalil uluhiyah yaitu menghidupkan yang mati atau perbuatan aneh yang lain ada pula pada Nabi Isa ala Nabi alaihi salam ala haddi wujudihi fi Isa alaihi salam sebagaimana adanya di Nabi Isa fayalzamu ayyakuna ilahan mislah. Maka lazimlah Nabi Musa itu ilah seperti Nabi Isa. Listihalati wujudi dalili duna madluli. Karena mustahil adanya dalil tanpa madlul. Kalau kamu menjadikan itu dalil. Kalau kamu nggak menjadikan itu dalil maka apa? Saya tanya lagi, dalil apa tuh kamu yang menjadikan? Nggak ada dalil berarti hawa nafsu. Ya, kalau nggak ada dalil kan hawa nafsu. Kalau ada dalilnya itu menghidupkan orang mati, itu pun ada di Nabi Musa. Sedangkan kalau ada dalil pasti ada madlul. Berarti Nabi Musa harus jadi ilah. Summa qultu lahu. Mau ngejawab lagi, ngomong lagi Safaruddin Ar-Razi itu. Ini yang dasarnya belum ngomong-ngomong. Wa hal yajuzu an nakuna nahnu wa hadhil hayawanatul muhtaqiratu kal khanafisi wa nahwiha alihatun. Apakah kamu sebagai Nasrani membolehkan saya ya dan hewan-hewan yang hina seperti ayam, kutu dan lain sebagainya menjadi ilah juga seperti Isa? Apakah kamu membolehkan? Nah, pertanyaan ini pernah saya tanyakan sama Nasrani yang saya tadi debat itu. Kalau kamu melihat Isa sebagai Tuhan, berarti kamu pun harus menganggap wajar orang-orang India melihat sapi sebagai Tuhan. Iya kan? Orang-orang India kan melihat sapi sebagai Tuhan tuh. Kata dia, ya memang kalau Tuhan mau jadi sapi ya bisa tuh. Ya begonya banget tuh udah itu mah. Ya, kalau mau jadi sapi ya bisa. Lah, cek orang teh. Kok gitu? yang ini masih lebih pintar yang ini. Ya, kata dia begini, faqala la ujawizu dzalik. Saya tidak membolehkannya. Maksudnya enggak bisa. Kalau kamu Tuhan enggak bisa. Ayam Tuhan enggak bisa. Sapi Tuhan enggak bisa. Kata si rahib itu.
Ya, kenapa? Ya doktrinnya udah begitu. Kalau pakai doktrin, kan ini malah lagi debat ya. Kata si rahib itu begini, li adami dalilil uluhiyah. Kan nggak ada dalil uluhiyahnya juga nggak ada tuh. Ya, kamu mana sok kamu hidupkan orang yang mati, kamu nggak bisa, berarti kamu bukan ilah. Ya, ayam sok suruh menghidupkan orang yang mati nggak bisa, berarti bukan ilah, karena nggak adanya dalil. Fakultu kaifa waqad salam ta annahu la yalzamu min adami dalil adamul madlul. Bagaimana kamu bisa mengatakan demikian? Tadi kan sudah musalamah. Tidak adanya dalil tidak menunjukkan tidak adanya madlul. Jadi kalau mau konsekuensi kayak berpikir Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam membolehkan jirim sebagai ilah, yang benar ya jawaban yang lawan debat saya tadi, ya kalau Tuhan mau jadi sapi pun bisa, begitu. Konsisten tuh. Ya. Sapi pun bisa. Jadi pada akhirnya mah ya cuman pilihan saya aja. Jadi sapi bisa jadi Tuhan. Bisa jadi Tuhan itu sapi. Sapi itu Tuhan. Saya melihat sapi tapi ini bisa jadi Tuhan. Saya lihat ayam tapi bisa jadi Tuhan. Saya lihat Isa tapi bisa jadi Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Saya memilih Isa saja. Tuh. Yang ini, saya memilih sapi aja. No, yang ini nanti, saya memilih istri saya aja yang jadi Tuhan. Ada yang milih istrinya jadi Tuhan itu, ya. Sosis, ya. Nah itu, ya. Saya mau udah pilih ini sebagai Tuhan, pilih ini sebagai Tuhan, pilih ini sebagai Tuhan. Kalau kamu dari awal mengatakan bahwa yang namanya jirim itu bisa jadi Tuhan, ya bukan Tuhan jadi jirim, ini beda loh ya kasusnya. Bisa jadi jirim ini Tuhan. Kalau kamu membolehkan dan kamu mengatakan ini bukan Tuhan karena tidak ada dalil. Gimana kalau ini teh Tuhan sok gak harus ada dalil tuh. Karena tidak adanya dalil tidak menunjukkan adanya madlul. Makanya nih, kita nanti kalau berpikirnya seperti ini ya, dari awal kita membolehkan jirim jadi Tuhan, kita tidak selamat dari keadaan apa? Bisa-bisa yang kita injak itu Tuhan. Karpet bisa jadi Tuhan loh. Bisa jadi karpet itu Tuhan. Kita malah nginjak-injak Tuhan. Loh kan besar kan gak ada dalilnya. Lah kan gak ada dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Jadi kita harus hati-hati itu. Kayak apa dulu itu yang namanya yang di kita itu isme itu apa namanya? Bukan ateisme. Yang dulu agama-agama dulu animisme dinamisme jadinya teh. Lihat ada pohon punten, bisi dewa, tuh bisi Tuhan. Ini pohonnya udah lama meskipun tidak ada dalil. Ya, nanti ada batu besar, batu punten, iring langkung begitu. Ya, bisa jadi kayak gitu nanti. Nah, fala Allah takunu alihatan fi nafsil amri alam muqtadi aslikum. Karena kalau sedari awal kamu itu punya itikad, boleh saja yang namanya jirim ini apa? Tuhan. Maka bisa jadi semua ini Tuhan. Bisa jadi loh. Meskipun tidak ada dalil atas asal kalian, walau lam yazhar ba'du dalilu uluhiyatiha, meskipun tidak nampak sedikit pun dalil uluhiyahnya. Langsung saja Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini membacakan ayat fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maka orang kafir itu tertutup mulutnya diam 1000 bahasa. Ya. Gitu. Nah kalau sekarang mah udah nggak bakalan diam 1000 bahasa, langsung lapor. Apa namanya itu? Laporan apa? Penistaan agama sekarang mah ya gitu. Kalau bahasanya mah eleh dalil kari gelut. Dalilnya kalah tinggal berantemnya. Nah itu selesai apanya? Kisahnya. Qultu wanzur azima ghabawatihim fima takhayyaluhu min hikmati kauni Isa alaihi salam ittahada bihi lahutu hatta kana ilahan indahum. Maka lihatlah olehmu bagaimana sangat tersesatnya mereka itu pada perkara yang mereka hayalkan. Min hikmati kauni Isa alaihi salam ittahada bihi lahutu hatta kana ilahan indahum. Dari itikad mereka bahwa nasutnya Nabi Isa ini bersatu dengan uknum ilmu tadi dalam sangkaan mereka, akhirnya kan akan mengeluarkan kontradiksi yang lebih gak masuk akal begitu. Ini akan melazimkan kontradiksi. Tatkala mengatakan, nih kita kan begini ya, kalau mau pakai lazim akal nih, kita ngobrol sama Wahabi. Allah di arsy. Apa lazimnya? Lazimnya itu Allah jirim. Lazimnya itu Allah ada ukuran.
lazimnya itu Allah ada dimensi. Itu kan lazimnya tuh. Apalagi kalau dikatakan Allah duduk dan lain sebagainya. Itu nanti kelaziman-kelazimannya banyak. Yang mana kita tahu kelazimannya itu lebih jelas mustahilnya daripada yang dilazimkan. Sebetulnya itu. Wahabi juga nggak bakalan mau kalau disebut misalkan Allah itu jirim. Nggak bakalan mau mereka juga. Makanya mereka nggak mau disebut mujasimah itu. Karena kelazimannya mereka tolak. Karena kelazimannya itu jelas menistakan Allah. Tapi bersemayam di atas arasnya bahasa itu bagi mereka tidak jelas. Itu menistakan Allah. Tapi kalau mengatakan Allah jisim, itu jelas menistakan Allah. Makanya kita sebutkan apa? Kita sebutkan kelaziman yang tidak bisa terputus antara bersemayam Allah dengan makna bertempat di atas aras dengan Allah adalah jisim. Itu tidak akan bisa terputus. Makanya mereka nggak mau melihat itu. Saya emang nggak mau berpikir. Pokoknya Allah bersemayam aja di atas aras begitu. Ya. Karena kelazimannya jelas bagi mereka kesalahannya. Tetapi malzumnya nggak jelas. Paham? Kita mah kalau makna ini melazimkan kepada perkara yang mustahil, maka malzumnya pun mustahil. Nah, mereka itu akan menjawab seperti ini. Kalau Allah tidak bertempat di aras, atuh di mana tuh? Mereka bakal kayak gitu. Karena dari awalnya sudah mujasimah. Kita katakan tidak bertempat. Tidak bertempat dalam pengertian bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang. Kata mereka nanti lazim akalnya main mereka itu nanti. Kalau begitu berarti menurut kamu Tuhan tidak ada tuh. Paham? Lazim akalnya main. Karena memang lazim akal seperti itu. Kalau tidak di atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, berarti tidak ada. Karena kalau di mana-mana berarti banyak. Kalau lebih dekat daripada urat leher siapa? Kalau urat lehernya kita semua, jadi banyak lagi. Itu kan lazim akalnya. Makanya kita tidak mengatakan Allah di mana-mana. Kita tidak mengatakan Allah di aras. Kita mengatakan Allah tidak bertempat. Cuman bagi orang yang awam, mereka akan melakukan lazim akli. Kalau Allah tidak bertempat, berarti dalam pengertian tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, berarti tidak ada. Kita bilang, iya. Kalau Allah itu jirim. Iya, kalau jirim. Makanya mereka dari awal tidak bisa tidak bisa memahami Allah bukan jirim itu, nggak bisa paham mereka itu. Mentok ininya udah. Ya, karena arah itu dia lazim bagi haiz, bagi jirim. Makanya Imam Sanusi mengatakan bukan hanya tidak bertempat, jadi bukan hanya laisa lahu jihatun, tapi juga laisa huwa bijihatin. Ada dua tuh. Tidak butuh, maksudnya apa? Tidak berjihad, tidak berarah. Walaisa huwa bijihatin, dia juga bukan arah. Itu dua-duanya ini harus ada. Ya. Nah, si Wahabi mah gak bakalan paham perkara itu. Makanya mereka tetap, itu mendewakan akal. Padahal mereka juga sebetulnya tadi pakai lazim akal. Cuman lazim akalnya mereka tidak paham. Sok tanya Gra, kenapa? Kan ada ya, wa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi Allah itu yang di langit ilah, yang di bumi pun ilah. Kalau itu dimaknai secara letterlek berarti ilah dua. Di langit ilah, di bumi ilah. Wahabi nggak bakalan mau. Kita kalau mau menyesatkan Wahabi ya, kamu terima aja itu udah kata Allah tuh. Fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Kata Wahabi, enggak, kalau kayak gitu berarti Tuhan bakal dua. Itu kan lazim aklinya dipakai. Kenapa pas bersemayam di atas aras lazim aklinya nggak dipakai? Tatkala mengatakan Allah di mana-mana lazim aklinya dipakai. Tapi tatkala mengatakan Allah punya kaki, punya tangan, punya wajah, lazim aklinya nggak dipakai lagi. Karena mereka mah nggak mau masuk ke situ. Karena di dalam diri mereka Tuhan itu sudah jisim. Makanya tatkala kita mengatakan Allah tidak di atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, mereka mengatakan itu mah tidak ada. Dan di dalam diri mereka itu sudah Allah itu jisim sudah. Ya, makanya di yaumil kiamah nanti kita mah gampang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita nanti di yaumil kiamah, dan itu akan diuji kalau kata siapa saya? Nawawi Al-Bantani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan satu makhluk yang begitu besar, ada tangannya, ada kakinya. Ada tangan yang tangan yang belum pernah kita lihat, punya kaki yang kaki belum pernah kita lihat, punya wajah yang wajah kita belum pernah lihat. Ditampakkan saking dahsyatnya perkara itu, orang Wahabi mah bakal sujud. Kenapa? Karena dari awal pikiran mereka sudah begitu. Kita mah nggak bakalan sujud. Kenapa kamu tidak sujud?
kata si makhluk itu. Kita bilang apa? Karena kamu jirim. Kamu itu punya mata lah, saya punya. Ya kan ada lagunya kan? Kamu punya hidung, aku juga punya. Gimana lagunya? Ya ada lagunya itulah ya. Lagu TK tuh ada. Ya, punya hidung sama kita itu. Ya nggak ada apa? Nggak ada beda, yang beda cuma bentuknya saja. Si Wahabi bakal sujud, Mujassimah itu bakal sujud. Ya kalau kita, kamu apa? Jirim. Nanti yang nampak itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Yang nampak cahaya kita bilang apa? Kamu mah tuh lampu berjuta-juta watt. Ya. Nah, terus gimana tuh kamu tahu Allah? Ya nggak kebayang Allah, makanya makhotoro bilbal fabahu mukhalifun bidzalik. Ya. Ma khotoro bibalik fallahu mukhalifun bidzalik. Kita mah enggak tahu pokoknya Allah itu apa hakikatuhu. Pokoknya mah ada aja. Kalau kita lihat ada tanda-tanda kemakhlukan bukan Allah saja begitu. Nanti dibuka kasyaf kita bakal tahu itu Allah begitu. Ya.